Timnas Indonesia berhasil merebut 1 poin usai menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam WIB. Dalam matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, Garuda benar-benar ditekan habis. Namun pertahanan Timnas Indonesia mampu bermain apik. Bisa dikatakan Marten Paes menjadi bintang di laga tersebut. Sebab kiper FC Dallas itu beberapa kali menyelamatkan gawang Timnas Indonesia dari peluang emas yang diciptakan Socceroos, julukan Timnas Australia. Timnas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga. Sebab belum ada 5 menit, pasukan Shin Tae-yong langsung mendapatkan 2 tembakan ke gawang. Sayangnya, itu adalah peluang emas yang mampu diciptakan Timnas Indonesia selama 45 menit laga berlangsung. Sisanya, Australia benar-benar mengepung lini belakang Garuda. Paes menjadi pahlawan karena beberapa kali peluang emas mampu ia hempaskan. Bahkan Paes sempat melakukan double save gemilang. Meski terlihat luar biasa, sejatinya hal itu merupakan kabar buruk. Sebab itu berarti pertahanan Garuda terlalu lemah sehingga Paes lebih sering turun tangan. Hingga babak pertama berakhir, Timnas Indonesia hanya memiliki 2 peluang emas dan 37% penguasaan bola. Hal itu membuktikan betapa tertekannya Timnas Indonesia. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong mencoba memainkan Witan Sulaiman dengan mengganti Rafael Struwijk. Dengan ditariknya Rafael, maka otomatis Ragnar Oratmangoen yang berperan sebagai ujung tombak Garuda. Lalu di menit 70, STY memainkan Tom Hay dengan menarik Ivar Jenner. 10 menit setelahnya Marcelino Ferdinand ditarik untuk digantikan dengan Pratama Arhan. Sayangnya strategi pergantian pemain tak berdampak besar. Skor 0-0 pun bertahan sampai laga berakhir. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku tidak takut jelang melawan Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hubner memastikan Timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga di hadapan publik sendiri saat menghadapi Australia. Australia negara kuat, tapi kami tidak takut siapapun. Kami akan berjuang besok dan melakukan persiapan bagus. Dan kami akan melakukan apapun untuk melawan Australia. Kami akan berjuang keras. Lihat besok apa yang terjadi besok, ucap Hubner. Hubner juga memastikan kondisinya siap tempur. Pemain Wolverhampton Wanderers itu menyatakan siap untuk bermain di Stadion JBK. Hubner bisa kembali bermain setelah absen karena sanksi akumulasi kartu. Kehadiran pemain berusia 20 tahun itu jadi tambahan kekuatan untuk meladeni Australia yang lebih difavoritkan. Hubner kemungkinan akan mengisi posisi bek tengah kiri. Saat melawan Arab Saudi, posisi ini ditempati oleh Calvin Verdong yang berposisi asli sebagai bek sayap. Timnas Indonesia dan Australia sama-sama memburu kemenangan pertama di laga nanti. Di laga pertama, tim Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi. Sementara Australia justru takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri. Siapa sangka laga Timnas Indonesia versus Australia akan ditayangkan di 48 negara di seluruh dunia, mulai dari Asia hingga Eropa. Diketahui Timnas Indonesia akan kembali menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan The Socceroos di Stadion SUGBK Senayan Jakarta pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tidak sampai di situ, pertandingan kali ini akan menjadi pertandingan paling bergengsi bagi Jay Idzes dan kawan-kawan. Bagaimana tidak, laga antara Timnas Indonesia versus Australia akan disiarkan langsung di 48 negara seluruh dunia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi PSSI baru-baru ini. Sebelumnya, The Socceroos sempat dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 0-1. Tentunya catatan tersebut bisa menjadi bukti jika Timnas Indonesia juga masih memiliki peluang untuk menang. Apa respons oleh Romani dan Kevin Dix jelang laga Timnas Indonesia versus Australia? Kedua nama ini santer disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Awalnya beredar kabar Mace Hilgers dan Eliano Reisners akan menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Namun,
Faktanya tidak seperti itu. Berhubung kedua nama di atas absen, apakah ada calon pemain timnas Indonesia lain yang hadir di SUGBK pada 10 September 2024? Banyak pencinta sepak bola yang berharap Kevin Dix dan Ole Romeni menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia di SUGBK, sekaligus diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain skuad Garuda. Ole Romeni membuat unggahan menarik pada Jumat, 6 September 2024. Ia mengunggah foto tengah membawa banyak koper ke Copenhagen, Denmark. Jika hanya ingin berlibur ke Denmark, Ole Romeni dipercaya takkan membawa banyak koper. Karena itu, banyak yang menilai di media sosial Ole Romeni tengah transit dalam perjalanan ke Indonesia. Disinyalir Ole Romeni menjemput Kevin Dix lebih dulu. Sekadar diketahui, Kevin Dix saat ini berstatus pemain FC Copenhagen. Setelah unggahan Ole Romeni pada Jumat 6 September 2024, dirinya dan Kevin Dix belum lagi memberikan update. Namun, publik sepak bola tanah air harus siap-siap kecewa jika Kevin Dix dan Ole Romeni tidak datang bulan ini. Bek Australia Alessandro Circati siap menghadapi teror supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Australia akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu bakal digelar di SUGBK Jakarta Selasa. Bukan hanya melawan tim asuhan Shin Tae-yong di atas lapangan, Australia dipastikan juga akan menghadapi teror pemain ke-12 skuad Garuda. Puluhan ribu supporter timnas Indonesia akan memadati SUGBK seturut pengumuman bahwa tiket pertandingan sudah terjual habis. Bermain di bawah tekanan supporter lawan di stadion yang sangat besar seperti SUGBK jelas bukan tantangan mudah buat tim manapun. Namun, bek Australia Alessandro Circati malah menyambut tantangan ini. Bek yang bermain di klub Liga Italia Parma, ini justru ingin membuat sebuah pembuktian. Circati ingin membuktikan bahwa supporter timnas Indonesia salah besar jika mengira bisa memengaruhi permainannya dengan melakukan teror sepanjang pertandingan nanti. Saya pikir atmosfer yang tidak ramah ini seharusnya justru memacu semangat Anda. Yang jelas, kehadiran banyak supporter justru memompa saya, membuat saya lebih ingin menang untuk melawan para supporter ini yang bisa meneror Anda, kata Circati. Circati dan kolega membutuhkan hasil bagus dalam laga melawan timnas Indonesia nanti. Pasalnya, Australia tersandung di pertandingan pertama grup C. Bermain di kandang sendiri, Socceroos dikalahkan Bahrain 0-1 pada 5 September lalu. FIFA belum mengonfirmasi siapa wasit yang bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Australia. Namun media di Qatar telah membocorkan juru pengadil pada laga kedua grup C itu. Dalam laporan The Peninsula, Salman Ahmad Falahi bakal memimpin laga timnas Indonesia versus Australia. Salman Falahi sebenarnya sudah tak asing di telinga penikmat sepak bola tanah air. Menengok ke belakang, Salam Falahi pernah membuat keputusan kontroversial saat menjadi wasit VAR dengan mengesahkan gol Irak ke gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan seusai pertandingan, PSSI langsung melayangkan surat protes ke AFC. Ini sebagai bentuk agar AFC melakukan pembenahan terhadap wasit yang memimpin